Alhamdulillah, untuk itu makin tinggi yang serahkan sepenuhnya kepadanya orang Tuhan Guru. Namun sebelumnya mari kita awali kegiatan ini dengan sama-sama baca selawat. Maulana sholli wa sallim da'iman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi terjasa atumu li kulli alim minal awwalil muhtarim ya rabbi Mustafa kanil mata sidana waghfir lana ma mada ya wasi'an karami. Demikian dari dia badan yang membantu dulu waktu dan tempat yang kau aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Mukarram Kakanda dari Bapak Haji Ma'ruf Amin yang sama-sama kita muliakan dan nazimi. Mudah-mudahan beliau tetap diberikan kesehatan, amin, diberikan keberkahan, rezeki dan umur beliau, sehingga tetap menemani tiap kelompok di majelis-majelis ilmu. Karena majelis ilmu itu salah satu dari hati kita, taman-taman dari surga. Dua yang disebutkan tadi, yang pertama adalah majelis zikir. Alhamdulillah sudah selesai dikerjakan dan ini majelis zikir ini banyak hal. Salah satunya baca sholawat itu zikir, termasuk zikir. Karena tidak mungkin kita bisa dekat dengan Allah tanpa dekat dengan kekasihnya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Begitu juga zikir-zikir yang lain, apalagi diiringi dengan bacaan Yasin. Yasin ini Nabi lima sholat, tergantung nanti niat setiap subuh saat aja. Kalau niatan jadi misalnya hajat ini, insya Allah kesampaian Allah Ta'ala. Sehingga Yasin ini salah satu kelebihan ini. Pertama, kalau tiap membaca surah Yasin, mengqara Yasin, maka anahu qara al-Quran asra. Saya baca surah Yasin sekali, maka pada kalian baca Al-Quran 10 kali atas. Ini kelebihan surah Yasin. Yang baca di dalam kitab tafsir Yasin. Yasin itu punya tafsir. Salah satu kitab yang saya dibaca di orang-orang pesantren. Saya disebutkan salah satunya hadis tentang kelebihan yang belum membaca Yasin. Di samping itu surat-surat yang lain juga termasuk sesuatu yang memiliki utamaan-utamaan tersendiri. Sehingga Al-Quran ini memang dizikir, termasuk dari sebagian zikir mengingatkan tiap waktu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kalian berbicara dengan Allah, maka adalah dikirakan Quran. Tiap waktu dianjurkan terus menerus membaca Al-Quran setiap hari, setiap kalau tidak bisa setiap hari, mana-mana setiap minggu. Kalau tidak bisa setiap minggu, mana-mana sebulan sekali. Lalu yang terbaru di sebelah sekali. Yang yakin dia perlu ini setiap hari pasti membaca Al-Quran. Dan itu termasuk zikir mengingatkan
tiap luhur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zikir-zikir yang lain seperti tahlil, tasbih, tahmid dan yang lain. Hadirin jamaah Jumat, jamaah majelis taklim yang alhamdulillah mudah-mudahan tetap diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sering yang ngisi khotib kadang di Mataram, mungkin di Milan, saya kadang keceplosan. Jadi ini salah satu kelebihan yang dulu itu dari majelis ilmu menghadiri majelis ilmu dan jika itu menghadiri lalu menjadi Cina jangan dari dalam surga. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, juga yang sama-sama kita muliakan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Husaini yang mudah-mudahan ini salah satu amal jariah yang saya yakin ini akan terus mengalir pahalanya kepada muassis ini artinya pendiri daripada yayasan ini yang mungkin niatnya itu adalah untuk ngasih sunnah wajib, menolong sunnah Rasulullah SAW dan untuk meneruskan agama Islam. Karena benteng yang paling kuat zaman makin apalagi zaman terakhir adalah pondok pesantren. Jadi yang dijajahin jauh pokok sekiranya adik seama, adik saudara masukkan di pondok pesantren. Karena di pondok pesantren kita yang yakin pengasuh, gurunya, ustadznya pasti menjaga dan menjadi ini dalam kehidupan sehari-hari mulai bangun tidur sampai menjadi jatuh tidur lagi. Jadi kelebihan di pondok pesantren, mudah-mudahan amal jariah daripada pendiri yayasan ini diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tiap guru yang ikut menjadi istilahnya sebagai istilahnya muharrir, artinya yang atau muharrir yang menggerakkan di sini, mudah-mudahan bisa terlimpahkan dengan amal jariah ini. Amin ya Allah. Singkatnya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, tidak pernah yang lupa membaca pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terus memuji Allah. Jadi bersyukur ini sesuatu yang harus tiap waktu lakukan dan kerjakan, sehingga menunjukkan kepada tiap waktu bahwa tiap waktu ini adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang muttaqin. Sehingga ulama mengatakan min halal taqwa asyukru ila Allah Ta'ala. Termasuk dari kata-kata takwa ini adalah ketika manusia ini bersyukur, yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perbuatan-perbuatan, wajib lisan dan dengan lisan-lisannya. Hal ini seperti nanti dia perlu kita mungkin masih bisa melihat. Nanti cara bersyukur di Allah Ta'ala, ya gunakan perangkat dia perlu ini untuk melihat hal-hal yang bersifat ibadah, seperti baca Al-Quran, baca hadis, atau misalnya menyaksikan pengajian-pengajian, atau menyaksikan jejak jago, jejak baca, ngaji dan sebagainya. Ini salah satu min alamat syukri bil Allah, tanda-tanda bersyukur kepada Allah dengan perbuatan. Dengan lisan nanti, dengan lisan ini tidak perlu tafsir, artinya memperbanyak dikira hati alhamdulillah.
dengan memperbanyak baca alhamdulillah. Misal contoh Nabi dahulu mengajarkan minum ini, misal kita sedang satu kali bismillah, selesai ini alhamdulillah, satu kali bismillah, setelah ini alhamdulillah. Ini salah satu contoh bersyukur dengan lisan. Nabi bicara dengan Allah Ta'ala yang tidak pernah lupa, tidak pernah lalai untuk mengucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena alhamdulillah ini kalimatnya pendek, tapi kalimat ini akan bisa menarik sesuatu yang bersifat keberkahan. Berkahan ini adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Makanya di kitab-kitab ini karangannya Al-Baduri, terus di kitab Abdul Qadir, Matan Katsib, atau Al-Fitnah, atau kitab-kitab yang lain, ini biasanya diawali dengan hadis ini. Kullu amrin zibalin la yudahu bil hamdalah kalau apa. Setiap perkara yang tidak diawali dengan bacaan alhamdulillah bahwa apa, maka urusan ini apa, mamnu'ul barakah katanya ulama, hilang berkah, telang berkah. Misalnya nanti minum kopi, ukuran kopi ini telangan perak, lalu lupa baca alhamdulillah, jadi telang perak. Atau misal mungkin betelur daun atau nanti baru kandung atau daun baru kandung 4 hati lupa bersyukur, jadi ini merasakan kenikmatan 4 hati, lalu kata keluar daun kemor, tapi mengucap alhamdulillah main meres, yang main baca sudah diangkat meres, digawe main meres main, karena tiap logo bersyukur atas nikmat Allah. Sehingga tiap logo diajarkan untuk sering-sering mengucap alhamdulillah. Yang kedua, sering-sering mengucap bismillah. Karena hadis ini punya 2 mata. Mata yang pertama, kullu amrin zibalin la yudahu bil hamdalah, bahwa mata yang kedua, kullu amrin zibalin la yudahu bil basmalah, bahwa setiap perkara yang tidak diawali dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, paling konteks bismillah, bahwa maka perkara itu telah berkah. Menunjukkan misal Arab dijajahi dan ini besok, sepiring dan ini besok, 2 piring dan ini besok, lupa baca bismillah, betulung ini isi, dia bolong ini juga dan ini besok, laku dan ini jadi tenaga balung, terap diri pun, besok selesai besok. Selalu dengan semangat bergawe, semangat beranjak, ini tidak enggak. Ini berarti hilang keberkahan. Sehingga Nabi Jabir mengajarkan kepada Jabir setiap bertelur atau gawe nabi-nabi baca bismillahirrahmanirrahim. Terus kisah ibu-ibu jadi yang sambil kisah anak suku ibu mimpi boleh lewat pengajian, baca ayat turun tinggi, enggak baca bismillahirrahmanirrahim. Nabi-nabi buat tegak baca bismillahirrahmanirrahim. Misal makin wudu baca bismillahirrahmanirrahim. Misal makin ya gawe sembahyang baca bismillahirrahmanirrahim. Misal makin baik beras baca bismillahirrahmanirrahim. Terus enggak ada. Sehingga oleh ngaji ini isim nama bismillah ini. Baik beras baca bismillahirrahmanirrahim. Terus baik wudu
Bismillahirrahmanirrahim. Akhir selaki ini apa kan sediakan oleh pengajian enggak ada nasi baca ngaji nasi baca Bismillah. Baik dari kelam baca Bismillah, tokoh lejur kaku baca Bismillah. Air si kita selama si kita ulang selina si tolong pemerah perasaan ikat perasaan kalau itu betul si selaki ini ulah itu sama bisa ulah anu takut neter takut sama bisa ulah sakit sakit contohnya si kita kalau Bismillah dia takut. Ternyata setelah niki sebenarnya ketika dia mokat cinta iman itu Bismillahirrahmanirrahim. Setelah bulat apa ini bahasa sininya angkat-angkat berubah jadi emas. Angel sebenarnya Allah Akbar terus. Ayo coba di sana cinta udah bedanya. Cinta ini terjatuh sakit. Baca Bismillah kurang yakin. Jadi ini salah satu keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Kelebihannya sangat luar biasa. Guru dia dulu di ketika dia awal itu pernah diajarkan Bismillahirrahmanirrahim. Kamu lama kalau pesantren baca Bismillah sudahnya 687 kali. Insya Allah kalau pesantrennya akan berkah nanti. Ya alhamdulillah yang di pondok ini belum balik pondok dia. Alhamdulillah sekarang ada 4 lembaga. Pertama klinik, yang kedua lembaga formal sekolah dan pondok pesantren. Ini salah satu kelebihan daripada Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga tiap kelompok dianjurkan oleh Nabi, tiap kelompok kita sering-sering membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makin ini tiap kelompok sudah memasuki penghujung tahun 2023. Sebentar lagi nanti malam, nanti tanggal 31, nanti malam jam 12 di tiap kelompok memasuki tahun 2024. Tentu tiap kelompok ada rasa gembira, ada rasa senang. Sudah terlewatkan 2023. Sehingga batul tiap kelompok ini semakin dia mau tidak penghujung tahun. Arti satu militan mulai hidup di bawah dunia. Ada loik amal ibadah saat kumpulan di bawah dunia ini, sehingga memang ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala juga dihisab. Ini salah satu harapan. Jika bersyukur tiap kelompok nanti sudah memasuki penghujung tahun. Nabi Atin ini Atin tiap kelompok dianjurkan untuk tidak hanya gembira, bersyukur, tapi tiap kelompok dianjurkan untuk bermuhasabah. Muhasabah ini Atin Nabi hendak tahun 2023 Nabi pegawai satu terakhir. Kira-kira apa kurang, apa saat imam didawi ibadah saat imam saat sempurna. Ada saat planningan di tahun 2024. Sehingga Allah Ta'ala dalam Al-Quran mengingatkan pada dia itu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Nabi Nabi
anu tiang luhur ngaku jadi orang-orang beriman, orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tiang luhur ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi dan takwa sering tiang luhur ingatkan, takwa niki imtisalu awamirillah wajibinatul nawahi, melaksanakan nabi satu perintah si Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi nabi satu larang si Allah Ta'ala. Nabi satu perintah ini contoh dan ajaran ini sembahyang 5 waktu, mulai nabi subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kira-kira sampun gawe niki ibu-ibu? Alhamdulillah. Satu jauh ini tetap lebih kesibuk itu aktif gitu. Alhamdulillah. Ini ibadah yang istilahnya dalam kitab fikih ini sholat ini mikyas. Mikyas ini tolak ukur. Dan kena haji lalu dipakai sembahyang. Dan kena surah zakat berjuta-juta, berpuluhan juta, beratusan juta, bermiliaran, bertriliunan, tapi dimakan sembahyang. Dan kena. Mana juga misal puasa bulan Ramadan, puasa sunnah sekali, lalu dia jaga sembahyang, dia tidak kena. Sehingga sholat ini, sholat ini inti marah ibadah yang perlu sekali selaku ibadah sama. Coba ambil contoh dalam sholat, kira-kira cerita dengan bertelur dalam sembahyang. Yang terlalu. Ini sebenarnya yang perlu juga diajarkan berpuasa. Imsak hari akli masyhur atau imsak anil kalam. Yang bertulus sholat, menahan diri dari makan dan minum, menahan diri dari berbicara yang menyebabkan sembahyang yang perlu batal. Ada cerita dengan sembahyang yang bergosip, misal tunggu baru dengan lapar sambil sembahyang. Ada cerita? Tidak. Saat sembahyang, nyata sembahyang, namun kalau selain turut kauliah dalam sholat, sehingga kandungan yang turut dalam sholat ini harus berpuasa, tidak boleh makan. Ada cerita dengan bertelur, misal sambil keluar kencing sembahyang zuhur, atau misal cibedah, nanti sehari sembahyang khusus enak es kelapa, jika dalam sholat ini yang perlu diperintahkan untuk imsak anil akli wal syurbi wal kalam yang bertulus sholat. Berbicara dan menyebabkan batalnya sholat. Di dalam sholat juga tiap perlu tidak boleh yang namanya menghadap selain arah kiblat. Betul kali haji Masjidil Haram. Masjidil Haram. Di kampung kali haji bisa tiap pihak apa misalnya kilanero, dia minta tawaf ini, dia tak wukuf dan sebagainya, tidak bisa, harus dikerjakan. Di mana? Di tanah Haram. Kemudian akan sembahyang. Apa? Ya buat dengan ketua dalam kursi dan sebagainya barat tuh. Barat ini belum tentu jadi arah kiblat yang ini dalam sholat ini harus menghadap kiblat. Ini salah satu sebenarnya yang perlu diingatkan di dalam sholat. Sebenarnya ada amaliyah yang dilakukan sama persis seperti yang perlu melaksanakan ini.
Sehingga makna daripada sholat ini, ketika sholat ini dikerjakan, maka secara otomatis pasti akan dilakukan ibadah-ibadah yang lain. Jadi ini. Terus yang kedua, injutina unawati, menjauhkan tiang logo ini, menjauhkan diri dari larangan-larangan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, contoh yang gamblang ini biasa diganggu Nabi mencuri, berzina, Nabi kan mabuk, berjudi, banyak hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya maksiat ini tidak boleh dilakukan. Karena kalau maksiat, misal contoh bohong, berbohong, yang bohong bahasa kasar ini lekah. Misal yang bohong sekali lekah, sekali bohong, niki bohong niki akan menjalan terus lama. Misal nanti nakalan terus. Misal contoh itu contohan. Yang namanya bohong adalah sesuatu yang tidak benar, diceritakan seakan-akan itu bohong. Sehingga yang perlu ditaruh ini di samping muhasabah, yang perlu ini dianjurkan untuk ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Yang kedua, wa tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Dan yang perlu dianjurkan untuk melihat serina Nabi satu gawe sampur lima ini Nabi satu gawe lain waktu tahun 2023 sih jarang dia sembahyang. Makin tahun ini yang tobat nanti yang dekat jauh sekarang meninggalkan sholat. Jadi di tahun ini yang harus sholatnya bagus, sholatnya harus khusyuk. Jadi cara sembahyang khusyuk, sholat bagus. Ya salah satunya adalah ta'abbud dunia. Dalam kitab Ihya Ulumuddin atau bisa dibaca Ihya Ulumuddin, itu Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa cara sholat kefiatul sholat lil khusyuk, cara sholat agar supaya khusyuk ini adalah ta'abbud dunia. Dengan cerita jika sembahyang Allahu Akbar, enak tidak berdoa, kotor kalau selesai sembahyang Allahu Akbar, enak untuk mengambil nyimpan bebek Bali. Allahu Akbar, ternyata lupa mengawis baru. Nah ini berarti belum takut dunia, masih jangan dunia. Sehingga Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada tiap guru ketika sembahyang lupaan dunia niki. Dendek engat sedinian, dendek engat pijat, dendek engat hati, dendek engat bali, sembahyang. Ya. Ibu-ibu apa sembahyang? Kadang depan semuanya tinggi, macam engat. Gitu. Niki menunjukkan yang belum khusyuk. Cara khusyuk lupaan selaku engkau ingat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Intinya Allah sudah selesai. Ini salah satu. Dan ini berbeda ini. Dan coba dulu. Sekarang belajar sembahyang asal khusyuk ini butuh proses. Makanya dalam tarekat ini salah satu tarekat ini adalah syaratnya ini adalah tiap guru ini harus takut sehingga dalam kitab Al-Kitab ini makom ini ada dua, ada makom kasbi, ada makom tajrid. Makom kasbi ini masih pikiran dunia,
Kalau makom tajrid niki betul-betul tiap rumo niki lillah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jadi orang sembahyang masih dengan sebinian, masih dengan dunia yang belum lengkap. Ya. Kita sembahyang masih dengan urusan dunia. Jadi ini adalah pengakuan yang belum ketika mulai sembahyang. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi ya milik Allah, untuk Allah, bagi Allah, semata-mata Allah. Tahiyat kaji sembahyang kerah lalu semenit, dia nyampe semenit mungkin sembahyang ini terutama suruh 2 menit lah, 2 menit ini kerah dia selalu lupaan selalu niki dan baru kira-kira lupa depan baru kerah memang berat nanti, apalagi saat baru belajar yang tidak pernah mengerti yang ini bisa, yang selalu belajar untuk melupakan dunia ini ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di tahun niki 2023 Nabi belum sempurna niki ada saat sempurna aneh tahun 2024. Tujuannya Nabi niki muhasabah niki dibuatin untuk akhir. Imam Ar-Razi menyebutkan dalam tafsirnya bahwa dibuatin lil akhirati, untuk akhirat. Nabi tujuan yang perlu ngekang ingat Nabi sasampun betawi di zaman saya, waktu-waktu yang dahulu, hari yang dulu, minggu yang dulu, bulan yang dulu, tahun yang dulu, masuk ke tahun yang baru niki dibuatin untuk akhirat. Jadi agar supaya yang dulu niki minal farihin, dengan saat bahagia senang gembira ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita dari ini ada saat nyampe pada Allah Ta'ala dalam kondisi barihin mustaqim. Ini salah satu cita-cita di Allah. Sehingga dalam ayat ini yang perlu dianjurkan agar terus istilahnya memperbaiki diri itu diteruki ini dalam hidup di dunia ini. Nabi tujuan adalah supaya dia perlu belajar terus belajar. Nabi sakulah ada sempurna. Paham ini ibu? Alhamdulillah. Oke, coba makin mana sawi ini Liman Allah Akbar, langsung ingat Nabi makin beraja Allah Akbar, lupaan, ingat sudah Allah. Nah, yang kedua, Imam Al-Ghazali menyebutkan cara usul niki salah satu adalah pertama tadi terbentuknya, yang kedua adalah pahmu makna qiraah bismillah. Yang perlu paham Nabi Nabi saya baca di dalam sholat. Allahu Akbar. Ini apa? Nabi Allah Maha Besar. Berarti selaku selain Allah ini kecil selaku. Dia darah kena. Allah doa sangat doa. Hati Nabi Allah Ta'ala ketika sembahyang ini betul-betul zat yang tidak ada kebesarannya yang melebihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu resep yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini dikenal dengan Hujjatul Islam. Nabi kenal Hujjatul Islam. Ia memang jadi patokan, ya. Hujjah istilahnya jadi referensi hasil jabur. Nabi-nabi problem masalah menghadapi pasti jabur mengembalikan pada Imam Al-Ghazali.
Lanjutan ayatnya, wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Dan takwalah kepada Allah, 2 kali disebut dalam ayat ini. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala khabirun. Khabir niki arti mengetahui, teliti Allah Taala. Berbagai tersebut Allah Taala niki teliti, khabir. Bima ta'malun, dengan segala sesuatu saat yang perlu kami. Kalian niki si A, tahun niki meninggal. Jangan contoh ketika jauh bisa, lain ketika di dunia ini catatan. Dulu Senin jam 2 di rumah kawin sembahyang. Berapa sih? Yang kawin sembahyang. Tiba-tiba Allah Taala perintah main. Coba cerita naik lagi dia lain apa? Dia apa lebih berkamar dia segala sesuatu saat anggota tubuh yang berhenti berbicara. Mulai ketika jam Senin jam 9 dia melakukan sembahyang. Saya kembali. Oh ini lain hari Selasa jam sekian tanggal sekian. Lalu bunyi joget-joget kan? Malam Senin tahun baru joget-joget kan? Minum joget sambil ngomong misalnya kamu berbeda sambil ngomong. Niki sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatunya satu dicatat. Sehingga mirip sudah waktunya dalam menurutnya yang mau saya sampaikan karena waktu sudah jam 3:42 sudah masuk asar. Sudah? Belum. Oh belum? Oh belum? Oh belum? Oh nanti. Lanjut ya. Jadi khabirun bima ta'malun artinya Allah Ta'ala dikirikan maha teliti bima ta'maluna dengan segala sesuatu ta'maluna yang tiap perlu kerjakan. Nah bisa terjadi Allah Ta'ala dikirikan. Jadi kita tahu sepuh-sepuh ya perlu istilah dalam tauhid ini cara bersih diri ini adalah dengan Allah. Taubat ini ada tingkatannya. Ada tingkatan pertama, ada tingkatan kedua, ada tingkatan yang paling tinggi. Ya, tingkatan pertama, contoh taubat, misal contoh taubat yang tingkatan pertama, engkau gawe, nah nanti aku memang malu gawe. Ini pada taubat sampai sampai ini panas berujar ibu-ibu ada teman berujar pas panasan panas lemah malik berujar ini dikatakan seperti atau ibu-ibu misal ketika melahirkan si sakit sarang anak aku lemah kali-kali telur bulan malik kita pinjam tahun 2 dulu tak pinjam kita masih sakit sakit dulu mati dia malah tidak pinjam ini disebut taubat tingkatan pertama. Tingkatan kedua taubat kanggawi tentu kanggawi mungkin taubat tingkatan yang kedua gawe maksiat kanggawi. Ini biasa faktor usia, faktor umur, faktor hidayah. Ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ini dijelaskan dalam kitab Nihayatul Zain. Puncak dari taubat ini, bahasa ulama ini adalah ketika yang keluar ini lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
lupa Allah Ta'ala dalam kedipan mata disebut gawean lupa Ta'ala. Ini puncak daripada tahu. Dengan syarat ingat di Allah Ta'ala ini jam lupa dihancurkan. Kalau orang-orang yang sungguh yang menempuh jalan menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini setiap langkah, setiap kedipan mata ini selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau nikmat aku demikian, ibu-ibu ada pun selain ngomong lupa Allah Ta'ala, ada kesibukan seperti lupa Allah Ta'ala. Berarti makom yang perlu nasi ya. Memang ada satu mungkin memang pilihan dia kenal dengan aulia waliyun min auliyain, karena wali ini dalam kitab Tangkibul Qaul ini disebutkan bahwa wali itu tidak boleh lupa kepada Allah dalam kedipan mata. Jangan lupa Allah Ta'ala dalam kedipan mata, tercampur walian ini kan jadi wali. Allah Akbar terus pasang niat Allah ditambahkan Allah mendik sambah aku. Untuk tu lain pikiran mudah diusuk sekek sama. Ya betul. Tidak ada lagi. Bangun di baca Quran. Yang penting yang dulu ketika sembahyang itu rukun ini yang paling salah satunya bila betul paling ditangguh pilihnya. Jadi ini berubah tahun baru makin zikir, isi dengan zikir. Yang di pondok itu juga mengisi dengan zikir, baca beberapa, baca zikir, baca wirid, baca yasin, diisi dengan hal-hal ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada saat ini isi malam tahun baru ini dengan masih bisa logo makin mengadakan contoh pengajian ini ibadah luar biasa, jarang jemaah lagi, sehingga jam logo perlu untuk diaktifkan kegiatan-kegiatan majelis taklim. Salah satunya supaya Nabi Sallallahu ini mudah-mudahan Allah Ta'ala bincangkan keberkahan sifat yang logo, keberkahan kepada dijajari yang logo masih boleh ini sebagai penerus ya. Jadi ini ya perlu biasa masih 10 menit sambil ambil air dulu 15 menit dengan Imam Mazhab ini kan ada istilah dalam Al-Quran tidak kuntum bila sholati fagusi berwujud aku wahai diaku. Jika yang belum yang galau saya maka fagusi berwujud aku besok banyak hasil yang belum dan kita tutup menurut ada Imam Hanafi. Jadi Imam Hanafi ini setiap dia terawih saudara harus duduk. Tapi Imam Syafi'i yang penting dia kebatal duduk, kambur, duduk, sembahyang duduk, kadu dari tim saudara anak. Sehingga Nabi suatu ketika pernah ketika misi pengajian antara sholat maghrib dan isya, misi istilahnya menyampaikan risalah. Ayat Al-Quran dan hadis dan sebagainya. Jadi Nabi yang dulu menggunakan wudhu sembahyang maghrib untuk sholat isya. Nah, ini sehingga Imam Syafi'i menyebutkan ayat ini dimaksud, istilah maksud ya, dimaksud artinya masuk bil hadis. Boleh orang
ketika mau masuk waktu selama wudhunya ada, itu boleh dijadikan sebagai syarat untuk melakukan sholat. Jadi kalau Imam Hanafi harus wudhu setiap masuk waktu wudhu, karena zahir ayatnya jelas, tidak kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Namun yang belum gawe sembahyang berdiri mau melakukan sholat, maka wajib wudhu, kata mazhab Imam Hanafi. Tapi Imam Syafi'i membolehkan. Bisa paling bagus setiap sembahyang wudhu. Tapi itu al-khuruj min al-khilaf mustahab. Keluar dari perbedaan pendapat antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, ini disunahkan. Jadi setiap sembahyang wudhu, selesai wudhu sembahyang. Ini dianjurkan, walaupun yang wudhu misal masih ada wudhu untuk melakukan sholat. Itu salah satu istilahnya ijtihad yang dilakukan oleh ulama-ulama terakhir. Nah, yang terakhir, seringkali yang ditanya bagaimana hukumnya merayakan tahun baru Masehi. Ini kan tahun barunya orang kafir, tahun barunya orang Yahudi. Ya, hukumnya ditafsir sama seperti hukum yang perlu baca Bismillahirrahmanirrahim. Karena hukum ini kan ketika dia tidak ada nas yang sahih, artinya ayat yang nyata yang menyebutkan tentang masalah ini, maka hukumnya itu ada dua. Pertama mutlak, yang kedua haram. Kita dalam kaidah fikih ini al-aslu fil asya al-ibahah hatta yadulla dalilun ala tahrim. Pada dasarnya segala sesuatu ini mubah berlaku, kamu berlaku. Bisa merayakan tahun baru di dalam ayat yang melarang, kamu yang masih bisa dengan makan bersama, dengan silaturahmi. Tapi tentu hal-hal yang positif. Kaidah yang kedua, al-aslu fil asya at-tahrim hatta yadulla dalilun ala ibahah. Pada dasarnya segala sesuatu ini hukumnya haram sampai ada dalil yang membolehkan. Ini saja. Terserah dia mau pakai yang mana, yang pertama tadi, yang kedua. Nah, dalam kitab Al-Qur'an Imam Syafi'i menyebutkan bahwa haram ini ada dua, ada haram li zatihi, ada haram li ghairihi. Tapi yang disebut haram li zatihi ini memang haram pada dasarnya Allah menyebutkan dalam nasnya, dalam hadisnya. Contoh misal anggur, babi, memang zatnya haram, anjing, memang zatnya haram. Ada haram di ghairihi, faktor lain. Contoh misalnya tahun baru ini kan hukumnya mubah. Kalau tiap dulu pakai kaidah yang pertama. Tapi ketika tahun baru ini tiap dulu gawe maksiat, bukan biasa kalau tahun baru ini dengan jangkau, kemudian dengan jangkau, jauh dia cari sampai tengah malam sampai mati. Akhir mau dan mau dengan rokok rata, kalau ada apa-apa ini harus berjangkau rokok, belum rokok harus berjangkau. Nah, ini salah satu haram juga, karena diisi dengan maksiat, maka tahun baru itu yang tadinya hukumnya mubah menjadi haram karena diisi dengan maksiat. Mudah-mudahan di tahun baru ini jodoh diisi dengan ibadah sehingga jodoh dalam tahun 2024 diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang umur, banyak kedudukan, banyak catatan amal ibadah yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.